Saya heran, kenapa mualaf-mualaf ini kalau pindah dan ngomong itu ya, rasanya kok bodoh-bodoh ya. Ya. Sehingga memang kita harus bersyukur saudara-saudaranya bahwa mereka pindah. Makin kurang orang bodoh dalam kekristenan ini ya. Apalagi kalau bilang pendeta. Ya. Bayangkan kalau pendeta sebodoh ini, betapa memalukannya kekristenan, betapa memalukannya gereja kalau punya pendeta bodoh seperti itu. Jadi ya syukurlah mereka pergi ya, ngumpul aja di sana sudahlah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Karena banyak orang masuk Islam, pendeta Esra Soru ini jadi ngamuk. Dan semakin banyak orang masuk ke dalam agama Islam, maka jumlah Kristen di negara kita ini semakin turun. Jadi jumlah Kristen sekarang ini hanya tinggal 7,47%. Kristen Katolik 3,8%, sedangkan Muslim 86,93%. Jadi pendeta Esra Soru ini mengatakan orang mualaf itu orang bodoh. Contohnya seperti Ustadz Kainama, Ustadz Yahya Waloni itu orang-orang bodoh. Dan di sini kita dengarkan bagaimana kesaksian para murtadin ini. Apakah kesaksian para murtadin ini benar atau memang ngibul? Kalau nggak ngibul ya tentunya asap dapurnya nggak ngebul. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Dari Makassar, saudara. Papa saya dari Makassar, mama saya dari Gorontalo, saudara. Jadi saya juga pernah mengaji di Bitung, di Manado, di Pasar Tuah, dekat Manado. Jadi pada saat saya sikir, tiba-tiba ada cahaya nur. Jadi pada saat saya sikir, tiba-tiba ada cahaya nur. Itu pada saat, bukan mimpi sudah. Tetapi pada saat saya sholat, tiba-tiba ada cahaya dan ada suara. Saudara, suara itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui. La ilaha illallah, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. La ta'uzu sinatu wal, dan seterusnya. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak ini dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana kesaksian dari Bapak ini. Apakah teman-teman di sini yakin kalau Bapak ini seorang murtadin? Bapak ini mengaku sebagai guru agama Islam dan pernah mengajar. Tapi kalau kita perhatikan bacaan dari Bapak ini sungguh masih sangat belepotan. Dan ketika ini diupload oleh channel Kristen, ada yang memberikan komentar. Jadi seperti ini komentarnya. Saya kenal orang ini, saya dari Gorontalo. Bapak ini Kristen dari lahir, asli Manado, tapi kelahiran Gorontalo. Jadi bapak ini benar-benar Kristen asli. Cuman disuruh untuk memberikan kesaksian, seolah-olah banyak yang murtad, banyak yang terima Yesus. Tapi kalau kita perhatikan jumlah persentase di akhir tahun 2022, jumlah Kristen itu sangat turun. Selanjutnya akan kita dengarkan bagaimana kesaksian murtadin yang ini. Pada saat itu saya benar-benar dengan kesungguhan hati saya minta sama Tuhan saya. Akhirnya singkat cerita saya tidur. Nah, ini yang aneh nih. Saat saya tidur saya bermimpi. Mimpinya itu sangat seperti nyata sekali saya rasakan. Ya, saya seperti di tengah-tengah awan. Saya seperti melayang. Kanan kiri depan belakang semuanya putih. Saya seperti benar-benar di dalam awan gitu. Saya seperti melayang, ya, seperti terbang. Saya melihat ke bawah, jantung saya tuh rasa mau copot. Pernah nggak sih kalau ada yang pernah naik ketinggian gitu terus melihat ke bawah jantungnya rasa mau copot? Itu yang saya rasakan itu. Rasanya nyata sekali gitu. Lalu kemudian ada gumpalan awan yang tebal bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang sinar yang terang itu ada suara. Dan suara itu berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Nah, yang datang di hari akhir itu di dalam iman kepercayaan saya dulu ya, itu Isa Al-Masih. Walaupun dia dikatakan dia yang datang di hari akhir untuk menjadi hakim, tapi kami diajarkan bahwa dia hanya utusan, dia hanya nabi gitu. Setelah saya bangun, saya pikir kok ini aneh banget ya mimpi gitu. Lalu kemudian besoknya saya masih dalam keadaan yang sama, saya datang sama Allah saya ibadah, saya sholat. Nah yang anehnya lagi, saya dapat penglihatan yang belum pernah selama saya hidup, saya nggak pernah mengalami seperti itu. Saya berdoa tapi saya dapat kayak ramal gitu loh. Kayak kalau dilihat film-film tuh, kalau di film-film itu orang ramal nampak bayangan, itu yang saya lihat gitu. Itu yang saya alami kok, saya di film-film ya gitu. Saya melihat, saya seperti ada di dalam cahaya itu ya, cahaya yang terang itu ya. Lalu di depan saya ada sosok ya, sosok itu terang sekali ya. Dan walaupun samar-samar, tapi dilihatkan kepada saya bahwa gambarnya itu gambar seperti yang ada di kayu salibnya orang Kristen.
Kita sudah mendengarkan bagaimana kesaksian murtadin ini. Jadi Pendeta Isra Soru mengatakan kesaksian murtadin ini masuk akal semuanya. Tapi kalau saya perhatikan dari kesaksiannya nggak ada yang masuk akal. Wanita ini mengatakan bahwa dia ini melihat Yesus, bermimpi dan bertemu dengan Yesus. Alasan murtad itu cuma dua, bertemu dan bermimpi dengan Yesus. Bertemunya nanti di Mekah ataupun Madinah, kemudian bermimpinya di Indonesia. Itu yang selalu menjadi alasan murtad. Tidak pernah mereka itu murtad karena Bible ataupun Injilnya, itu nggak pernah. Nah, jadi mereka ini mengatakan bahwa mereka ini melihat Yesus, bermimpi dengan Yesus. Kalau kita tanya seperti apa wajah Yesus itu, seperti yang ada pada gambar sekarang ini. Gambar yang sekarang ini hanya lukisan dari David Leonardo. Dan bisa kita perhatikan bagaimana wajah Yesus itu. Wajah Yesus itu mirip orang bule. Nah, jadi kesaksian murtadin ini memang kocak-kocak semuanya. Wanita ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri mengaku di dalam Alkitab kalau Yesus ini hanya utusan. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Kata Yesus, akulah Tuhan dan Guru. Kata itu tepat sekali. Di sini kata Tuhannya ini nggak ada. Di sini Tuhan, tapi mereka ganti dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan Alkitab dari tahun 1800-an sampai sekarang ini, kata ini sudah berapa kali diubah. Terakhir mereka jadikan kata Tuhan ini menjadi Tuhan. Supaya apa? Supaya ada pengikutnya. Biar Kristen itu nggak Kristennya itu kan agama sepi kalau bisa dibilang. Karena apa? Di seluruh penjuru bumi, Kristen itu semakin menurun. Jadi orang tidak percaya lagi dengan agama-agama penebusan dosa seperti itu. Karena tidak mungkin demi menebus dosa kita, orang lain kita korbankan. Kita berbuat dosa, kita berbuat salah, tapi ada orang yang kita kambing hitamkan. Itu masuk akal nggak? Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.